detail ya, karena mau tidak ditanyakan. Selamat malam teman-teman, salam sejahtera, selamat datang di Rumah Budaya Ratna. Ini pertemuan kesekian kali ini adalah kelas ide membaca tarot. Profil Mbak Jo bisa dibaca di IG Rumah Budaya Ratna. Sahabat kami, seorang yang multi talenta. Itu aja. Jadi teman-teman, semua yang kita lakukan di Rumah Budaya Ratna sebetulnya adalah untuk Mbak Ratna Indaswari Ibrahim. Di sini adalah tempat hidup beliau, tempat berkarya. Kami berharap mohon dukungan doa untuk almarhum Mbak Ratna. Semua dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, semua amal baiknya diterima, dan ruang-ruang pertemuan di Rumah Budaya Ratna adalah sebuah amal untuk dia. Mohon dukungan doa untuk dia. Silakan. Terima kasih. Seperti biasa, selamat datang dan sebagai bungsu dari keluarga Pak Salih. Assalamualaikum. Terima kasih atas kedatangan Bapak-bapak Ibu sekalian di Rumah Budaya Ratna. Kami dari pihak keluarga mengucapkan banyak terima kasih karena kegiatan ini akan selalu setiap minggu kami adakan di Rumah Budaya Ratna. Dan saya sebagai pihak keluarga menyerahkan semua ini kepada teman-teman, kebanyakan sahabat-sahabat Mbak Ratna untuk mengolah Rumah Budaya Ratna. Dan kita, saya sebagai keluarga dan sebagai amanah yang kita lakukan selama ini. Dan saya membantu, saya ucapkan terima kasih dan sudah mau mengisi acara malam ini dan teman-teman sekalian. Dan sekali lagi kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih. Sudah langsung baca, coba silakan. Matur Bandung mengucapkan selamat malam. Juga kembali di kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi tentang tarot ya. Kalau orang umum menyebutnya tarot, tapi kami menyebutnya fortune telling. Bahasa Jawanya biasa disebut ramal penujung. Kegiatan ramal atau penujung ini sebenarnya tidak lepas dari keseharian kita sebagai warga Kota Malang, khususnya Indonesia pada umumnya. Tradisi atau kebiasaan untuk melihat peruntungan itu sejarahnya cukup panjang, baik yang mulai dengan perhitungan hari, kemudian menggunakan palintangan atau perbintangan, ada juga yang menggunakan metode dengan membaca daun sirih, membaca rangkaian bunga dan sebagainya. Khusus di kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang menggunakan media kartu. Saya ingin cerita sedikit sejarah kenapa saya bisa menekuni atau sampai menguasai, saya sebutnya sebagai kegiatan saja, kegiatan menggunakan kartu. Diawali dulu ketika saya masih remaja, saya sering dimintai tolong mengantarkan untuk menemui orang-orang yang dianggap orang linwik atau orang yang pintar, orang pastito dan sebagainya. Yang kemudian di belakang hari saya ketahui ternyata apa yang dilakukan itu 90% itu adalah bohong. Kemudian saya mencoba belajar, saya belajar dari berbagai sumber, termasuk juga belajar secara kerohanian. Akhirnya saya bisa menemukan metode, bahkan alat yang custom, alat yang saya pergunakan sendiri.
Kalau dulunya saya juga menggunakan kartu remi, menggunakan kartu ceki, menggunakan termasuk kartu tarot. Ini contohnya kartu tarot, nanti saya tunjukkan. Ini kartu tarot, ini versi Rider White, ini yang paling umum dipakai. Nah, kembali ke kenapa kok orang itu ingin atau curious ya, ingin melihat peruntungannya. Kalau bahasa yang sekarang meramal nasib, sebenarnya yang lebih tepat itu adalah sebuah prediksi. Kalau menurut versi saya, karena metode saya ini mengajarkan panjenengan semua untuk membuka pikiran. Kalau ada yang mengatakan, mohon maaf, nuwun sewu, ada keyakinan tertentu yang mengatakan ini ditabuhkan, dipantangkan, tidak boleh menurut keyakinan yang dipegang dalam hal ini agama. Sebenarnya alasannya adalah karena kalau orang tidak bisa melakukannya sendiri, dia minta bantuan orang lain yang kemungkinan bohong, itu memang tidak bermanfaat. Karena tidak berpikir, padahal itu adalah urusan kita. Kenapa kita menyerahkan urusan kita kepada orang lain? Kan kita yang punya urusannya. Makanya kadang-kadang ada yang memasang tarif tinggi dengan janji-janji bahwa saya bisa menyelesaikan urusan Anda, saya bisa membuat urusan ini dan sebagainya. Jadi itulah alasannya. Nah, kedua, mungkin bukan kedua ya, berikutnya, kemampuan seseorang untuk menerjemahkan rangkaian kata kadang-kadang bukan kadang, kebanyakan orang mengikuti pola tertentu. Jadi kalau ikut guru A, dia diberi modal kartunya ini, keluar ini, bacaannya harus ini. Nah, di sini saya akan memberikan materi bahwa panjenengan semua bisa membuat alat tersebut apapun. Bahkan dulu saya keluarkan dulu alat peraganya ya. Nah, ini kalau dulu orang bisa menggunakan juga koin. Ya, ini koin. Nah, saya keluarkan dulu. Oh, di sini bisa dibantu ya. Oh, ini sudah. Nah, ini benar. Saya keluarkan dulu. Nah, tradisi Tiongkok dulu ada yang menggunakan alat ini. Ada yang menyebutnya puapui. Ya, ini dengan 3 kemungkinan. Jadi kalau dia dilempar, kemungkinan melumah karo atau murep karo. Nah, kalau murep karo diartikan ini tidak boleh. Kalau melumah karo boleh, kalau melumah murep diulang lagi. Tapi yang menggunakan juga harus siap dengan jawabannya. Saya beri contoh. Dalam hati saya bertanya, kalau saya mau pergi ke pasar jam 7, bagus apa enggak dilempar? Keluarnya melumah murep, oh diulang lagi. Keluarnya mengurep, berarti jawabannya oh enggak bagus. Tapi keluarnya berumah semua, oh bagus. Ini yang paling sederhana. Terus kemudian dikembangkan, ketika tidak punya alat ini, karena alat ini kan juga repot buatnya, bentuknya harus sama, maka kita bisa menggunakan koin. Nah, ditandai yang gambar Garuda sama yang gambar angka. Nek metu angka dianggap iya, nek metu Garuda dianggap enggak, nek metu bolak-balik dianggap baleni maneh. Juga bisa. Kemudian ada lagi yang mengembangkannya dengan dadu. Dadu ini saya buat tahun 86, masih ada sampai sekarang. Dulu saya pakai dadu ini. Jadi ini di dalam zaman masih belajar ya. Ini sambil untuk mengasah intuisi kita. Nah, kemudian kembali kepada alat. Kalau kemarin saya sarankan teman-teman yang hadir untuk membawa kartu, sebenarnya kartu ini kan kartu yang hanya bergambar angka. Nah, angkanya 1 sampai 10, kemudian ada rajanya 3, Jack, Queen, King gitu ya. Nah, ini nanti kalau panjenengan belum punya kartu yang seperti ini, bisa pakai kartu seperti ini. Nanti kita akan berikan materi
kartu ini apa artinya. Nah, untuk kartu ini akan sangat powerful, akan sangat kuat sekali ketika panjenengan sendiri yang menandai. Jadi ada di dalam proses fortune telling atau peramalan ini, saya membaginya menjadi 3 kategori. Ati, lati, pakarti. Apa yang masih ada di dalam angan-angan atau di dalam hati, apa yang sudah terucap dan apa yang sudah dilakukan, serta satu lagi konsekuensi. Semuanya ada konsekuensinya. Berpikir baik akan mendatangkan pikiran yang baik, berpikir jelek akan mendatangkan pikiran jelek. Ngomong baik akan mendatangkan pembicaraan yang baik, ngomong jelek akan mendatangkan omongan jelek. Jadi, kalau dulu mentor-mentor saya hanya mengajarkan 3 hal tanpa memberikan materi tentang konsekuensi. Itulah yang membuat orang akhirnya sembrono, sembarangan. Dia buka kartu, menyampaikan kata-kata tanpa pertimbangan. Nah, jadi ini sebenarnya adalah metode kita untuk, kalau dalam bahasa sekarang lebih kerennya mungkin bisa dibilang semacam mind mapping, mempetakan alam pikiran kita. Nah, tentang kemampuan bisa membuktikan sesuatu yang akan terjadi nanti, ya ini memang kita asah. Kita asah nanti. Jadi kalau kita berpikir tentang hal bagus, ya mungkin akan terjadi hal bagus. Kalau kita berpikir tentang hal yang buruk, ya kemungkinan hal buruk yang akan terjadi. Nah, tidak banyak kata, yang saya buka aja. Nanti kalau tidak memungkinkan apa penulisannya di sini, nanti di sesi berikut kita coba membuat catatan-catatan. Nah, kartu ini sebenarnya kalau orang Jawa itu kan kenalnya kartu baru saja ketika bersinggungan dengan apa, pedagang dari luar negeri. Ada yang dari Cina membawa kartu ceki, pedagang yang dari Eropa membawa kartu remi. Nah, kartu ini jumlahnya 52 plus jokernya. Kadang ada jokernya 2, ada yang jokernya 4. Kalau plus joker 2 berarti 54. Ini menggambarkan nanti dia terpisah menjadi 4 kelompok besar. 4 kelompok besar itu sesuai dengan warnanya. Jadi ada yang menyebutnya wajik atau diamond, terus kemudian club atau wawiren, kemudian baru merah atau heart, ya. Kemudian rating atau spade. Ya, ini. Nah, ini bisa kita pakai, kita tandai. Ini nanti disepakati masing-masing, tidak harus seperti saya, monggo ditandai masing-masing. Umpamanya, oh yang ini saya pakai menggambarkan omongan, yang ini saya pakai menggambarkan tindakan, ini saya pakai menggambarkan pikiran. Berapapun angkanya yang keluar, itu nanti menggambarkan kelompoknya lagi. Yang terakhir konsekuensi. Nah, kemudian untuk rajanya, raja itu bisa panjenengan pakai karena jumlahnya ada 3 kali 4 ada 12. Anda bisa pakai untuk menggambarkan karakter orang. Oh, iki wonge pawakane lemu, oh iki wonge pawakane lencir, oh iki wonge kulitane peteng, oh iki wonge, nah, dan sebagainya. Nah, lanjut mengenai tadi yang belum saya terangkan, perewangan ya. Memang ada di tradisi Jawa proses yang disebut dengan pengisian. Nah, proses pengisian ini biasanya dilakukan dengan cara menaruh media ini di tempat yang dipercaya mempunyai power, mempunyai kekuatan tertentu. Bisa di kuburan, bisa di punden, atau di tempat-tempat yang angker. Saya tidak menyarankan panjenengan untuk melakukan itu. Kenapa? Karena kemungkinan bagi orang-orang yang peka nanti pengaruhnya juga besar. Karena kalau kita pinjam dari sana, kita juga merumat, kita juga mengembalikan. Kalau ini tidak pakai itu. Nah, saya berbicara lagi tentang jenis kartu. Kemudian kartu yang ini, yang namanya Rider White ini ya. Rider White ini sebenarnya banyak versinya. Kartu semacam ini jumlahnya 78 kartu lengkapnya. Jadi 22 itu yang disebut sebagai mayor arkana, kemudian sisanya disebut minor arkana.
Yang 22 itu mulai dari angka 0 sampai angka 21. 0 itu gambarnya apa? Debul. Kalau 21 gambarnya debul. Itu saya sampai hafal. Dulu belum dapat ini, carinya sulit, akhirnya gambar sendiri dulu ya. Dalam proses belajar. Nah di sini juga gambarnya hampir sama, cuman kalau di sini diwakili ada cawan, kemudian ada pedang, ada tongkat, dan ada bintang. Yang biasanya dipakai untuk melambangkan kalau cawan itu menggambarkan ide, kalau tongkat itu menggambarkan pembicaraan, kalau pedang itu menggambarkan tindakan. Terus kemudian dipermudah lagi dengan adanya gambar yang sudah jelas. Jadi kalau ini nanti ketika kartu terambil tanpa membaca pun, tanpa menghafal, dengan melihat gambar sudah bisa dipakai untuk merujuk gitu. Ini ketemu gambarnya Nun Sewu, nih, hanya ketemu gambarnya ini. Oh ini gambarnya ada orang bawa pedang, diboyong, tapi orangnya ningu, ningu. Nah, ini menggambarkan kalau menurut buku panduannya ini menggambarkan orang yang melakukan tindakan curang, mencuri. Tapi yang dicuri bukan barang tapi pekerjaan, ditikung. Nah, tikung yang ini ya, nah, nyalip di tikungan. Nah, ada lagi ini, nah ini the lovers katanya, bukan pecinta. Ini menggambarkan adanya proses percintaan. Kalau saya beda lagi, saya menyebutkan ini menggambarkan orang yang dihadapkan pada pilihan. Pilih sing tuwek tapi joge, apa pilih sing ayu tapi sregep nyambut gawe. Nah, seperti itu. Nah, macam-macam lah. Nah, biar saya tidak berlama-lama menjelaskan, saya akan lebih senang ketika panjenengan bertanya. Jadi nanti sesi ini juga kita bisa lanjut dengan langsung praktek. Jadi intinya bahwa apa yang kita lakukan ini, oh iya lagi tentang begini, iki kok pakai bahasa Jawa. Apakah kartu saya ini manjur? Apakah bukaan saya ini mandi? Nah, kita bisa melakukannya dengan uji coba. Nah, uji cobanya kepada orang lain yang orangnya tidak tahu. Kita pakai contoh umpamanya orang yang gampang dilihat beritanya, berarti ya artis atau tiktoker, youtuber atau apa yang kita lihat. Nah setelah kita lihat, kita prediksi buat catatan kecil, nanti tunggu beritanya. Umpamanya saya lihat, sebut aja namanya si X gitu aja ya. Si X gitu ya. Si X ini kita coba, kita lihat, tapi harus pakai tanggal yang pasti ya. Pokoknya sekarang tanggalnya 21. Pada tanggal 25 September nanti apa yang akan terjadi pada si kita buka. Kita buat catatan kecil, nanti tunggu tanggalnya, tanggal 25 kabarnya. Apakah benar itu terjadi? Dengan catatan panjenengan hafal kartu lo ya. Nah, jadi nanti setelah sesi ini, nanti kalau yang belum punya Rider White ya, kita pakai kartu ini, kita beri catatan-catatan kecil yang langsung bisa kita praktekkan. Nah, karena seperti saya sampaikan tadi, bahwa mind mapping ini, bahwa saya sebenarnya tidak ingin mematikan rezeki teman-teman yang lain yang bergerak di kegiatan fortune telling ya. Jadi ini lebih kepada membuat kita, otak kita ini bekerja. Jangan sampai kita ini mau urusannya di pasrah nih wong liya. Kita sebagai penyedia layanan kadang-kadang ya bertimbang gitu. Urusan segede gini diserahkan ke saya. Wah, kalau itu menyangkut umpamanya kegiatan usaha dan sebagainya yang keuntungannya gede, saya kan bisa kerong. Artinya kok gak aku aja gitu. Gitu. Dan sekali lagi saya sampaikan, hal ini tidak harus menggunakan bantuan makhluk lain ya. Memang ada baiknya sebelum memulai kegiatan, pikiran kita tenangkan. Terus kemudian kalau punya wewangian boleh pakai wewangian, pakai dupa boleh, pakai minyak wangi boleh. Tujuannya agar pikiran tenang.
memang pengalaman yang akan membuat kita menjadi semakin tajam gitu. Nah, untuk metode saya akan bagikan metode yang sampai saat ini metode ini belum pernah ada yang pakai kecuali saya. Nah, metode tadi saya kembangkan dengan pertimbangan bahwa ketika terambil satu kartu yang menyebutkan kejadian, umpamanya, oh ini menggambarkan kejadian, maaf ini ya kejadiannya Tibo. Nah, saya mau nanya ketika saya mau ke Surabaya apa yang terjadi, kelihatan Tibo. Padahal kita mau ke Surabaya, apa yang kita lakukan? Kita buka lagi, kita perdalam supaya gak Tibo numpak bis. Nah, gitu ya. Jadi ada upaya-upaya yang kita lakukan lewat media kartu ini untuk menentukan langkah yang terbaik. Nah, bagi yang memang ditabukan untuk melakukan ini, ya kami tidak masalah. Banyak alat-alat yang bisa kita pakai, termasuk juga buku. Kalau umpamanya di sini buku. Yang paling bagus itu biasanya buku-buku yang isinya cerita penuh. Nah, jadi maunya kita ambil satu buku, nah, kita buka random halamannya. Nah, pertanyaannya sebut dalam hati, bukunya dibuka random, kita baca halaman ganjil dan genap. Biasanya juga ketemu di antara kalimat-kalimatnya itu ada yang relate sama kejadian kita. Itulah kekuatan yang orang Jawa nyebutnya muno. Muno itu sesuatu yang belum terucap. Makanya metode saya kalau konsultasi, saya selalu menyarankan untuk menyebut pertanyaannya di dalam hati. Karena dengan menyebut pertanyaannya dalam hati, konfidensial, artinya aman. Orang lain nggak akan tahu apa pertanyaannya, tokohnya siapa, urusannya apa. Jadi masih aman. Memang ada orang-orang yang senang show, senang menunjukkan. Dia mengambil kartu untuk orang lain, gitu. Oh, Anda ini. Itu cara dia. Tapi teman-teman yang sudah ketemu dengan saya berikan materi dan metode ini agar nanti bisa mengembangkan. Karena ini nanti juga banyak manfaatnya, terutama di pengisi waktu daripada bengong. Nah, rasan-rasan tapi kalau awake dhewe. Itu bahasa Jermannya begitu. Oke, monggo saya beri kesempatan untuk yang kepingin bertanya. Oh ya, saya kenalkan juga ini kartu saya. Nah, ini juga ahli sampai. Nah, ini kartu yang saya buat sendiri. Saya buat tahun 91. Kartunya bergambar wayang. Dulu masih belum populer mesin printing. Jadi ini saya membuatnya dulu gede, ukurannya seukuran folio. Saya gambar, saya jiplak dari majalah, dari sumber-sumber. Kemudian saya tebeli dengan spidol, saya bawa ke fotokopi, saya perkecil. Nah, dengan berjalannya waktu kemungkinan rusak, akhirnya saya laminasi. Nah, sekarang umurnya malah rusak. Dari tahun 91 sampai sekarang itu lebih tua dari umur anak saya. Anak saya kelahiran 94 ya. Gitu. Monggo yang ingin nanya-nanya, monggo. Nanti kita Oh, langsung peragaan aja. Iya. Ini. Ada yang mau. Oke, monggo. Langsung ngobrol gantian ada kepengen. Yang berkaitan dengan metode materi dan metode. Nah, kalau ini nanti kan untuk ini istilahnya untuk pertanyaan yang spesifik. Nah, makanya saya berani buka di tempat yang terbuka itu karena metode saya yang bertanya cukup nyebut dalam hati. Jadi meskipun ditonton 100 orang ya nggak tahu, yang 99 ya nggak tahu. Ini nanyakan tentang apa? Karena nanti kartu yang terbaca nanti yang memahami hanya yang bertanya. Kalau ada yang tanya, lo kan bisa bohong gitu, karena alasan etika. Kecuali kalau memang privat dia tertutup, hanya satu orang berhadapan dengan satu orang, tidak ada orang lain lagi. Jadi pengalaman saya ketika saya membuka praktek
makanya praktek membuka forum gitu ya. Memang orang heran kok berani. Iya, karena itu tadi metodenya. Saya metodenya terbuka tapi tertutup. Terbuka bisa ditonton oleh semua orang, tertutup itu hanya karena yang bertanya yang tahu apa yang mau ditanyakan. Nah, lewat kesempatan ini saya ingin membagi pengalaman saya, juga pengetahuan saya, sehingga nanti panjenengan bisa mengembangkan. Kalau saya sendiri meyakini perjumpaan itu ada karmanya. Perjumpaan ada karmanya. Jadi entah kita dulu pernah berjumpa di alam dewa, entah di alam apa beratus, beribu, berjuta tahun lalu, sekarang berjumpa lagi. Tapi kalau kita tidak tanam karma baik, ke depan juga tidak akan tumbuh jadi karma. Makanya saya manfaatkan betul perjumpaan-perjumpaan ini untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi supaya nanti banyak kebaikan untuk kita semua. Makanya monggo yang ingin tanya mengenai metode alat, baik itu tentang pantangannya, tentang apanya, monggo terbuka saja. Mbak. Kalau misalnya kartunya diambil sama leader sama yang dibacakan itu mempengaruhi hasil. Oke, baik. Masih. Iya, pertanyaannya bagus. Banyak praktisi tidak memperbolehkan kartunya disentuh orang lain dengan alasan vibrasinya terganggu dan sebagainya. Kalau saya yakin tidak ada masalah. Jadi kenapa kartu harus diambil oleh penanya? Karena dia yang nanya, dia yang punya urusan, kita hanya membantu. Alat ini adalah jembatan, menjembatani. Makanya kadang ada kejadian orang tidak bisa tidur, gelisah, karena ada sesuatu di dalam dirinya yang belum terungkap. Ini pun bisa dipakai untuk itu. Di rumahnya lagi gabut, ya, pasangan gabut gitu ya. Kita ambil satu kartu gitu ya, sampai di dalam hati kita tanya, apa sih sebenarnya yang sedang terjadi ini kok saya lagi blank, ambil. Oh mungkin ketahuan juga. Oh ada hal ini yang perlu kita renungi. Nah, itu. Ini kan sebuah alat, tapi harus logis. Sekali lagi logis itu begini umpamanya. Kalau saya nggak relate ya, nggak nyambung. Ngomong yang gede aja langsung sekalian. Presiden yang akan datang ini besok gimana? Ngapain saya nanyain presiden gitu loh. Beda kalau seandainya umpamanya wali kota saya gitu. Sama lah wali kota presiden. Saya pernah ada urusan dengan calon wali kota. Saya melihat langsung, saya ingin lihat bagaimana sih dia terhadap saya ini, atau kalaupun saya ingin mendekat kepada dia, apa yang harus saya lakukan? Masih relate karena nyambung, ada orangnya gitu. Jadi harus logis. Kalau tidak logis, jawaban yang ngawur nanti. Karena ini kan pengaruhnya itu. Tapi jangan khawatir. Kalau yakin bahwa nggak boleh dipegang orang lain, ya kita hormati mereka. Tapi kalau di metode saya boleh. Karena kan kita yang biasanya kita tanya, kan biasanya kita suruh membayangkan yang apa yang orang yang kita tanya sama. Karena gini, kartu-kartu seperti ini, kartu-kartu Rider White ini dia gambarnya lengkap. Saya ambil contoh gambar tunggal saja. Gambar tunggal ini. Ya. Ini katanya namanya Ace of Cup ya, jadi as tapi bergambar cawan. Ini kan gambarnya banyak, ada tangannya, ada airnya, ada burungnya. Ini kan apa multi tafsir gitu loh. Kita bisa mengapa? Oh ini sama semangatnya lagi bersemangat, semangat lagi tinggi, energi meluap-luap. Di pintar-pintarnya dia ngomong. Ada bukunya enggak? Ada. Tapi ngapain ngapalkan kalau sampai bisa buat sendiri? Tentu kan nasib enggak. Makanya kartu itu kita tandai sesuai dengan keinginan kita. Nah itu. Harus persis itu. Pakai coba kita melihat. Nah, ini
bisa dipakai untuk melihat apa yang cocok dengan kita. Kalau nggak cocok bisa nyambung gitu. Makanya saya sarankan, kalaupun sudah terlanjur punya seperti ini, nggak apa-apa, lebih bagus karena sudah mudah, ada gambar-gambarnya. Tinggal menandai. Jangan nggak usah ngapalkan bukunya, cukup kasih kode atau tulisan kecil yang Anda bisa baca sendiri. Oh. Ngapal mau 78 kartu, ya podo karo kataman lah. Pertanyaan. Iya, monggo. Itu tadi kan kartu kan ada bermacam-macam kartu itu, ada yang kartu remi biasa itu, ada yang kartu apa namanya kartu tarot. Iya. Kalau yang remi biasa kan 1 sampai 10 Jack Queen As, Jack Queen King As. Iya. Nah kita mau bacanya gimana Pak? A1 artinya apa? Oh. Ya, saya kan nggak tahu gimana. Jadi, tadi kan Mbak Jo bilang kalau kita mau ngelamar orang juga kita ambil 1. Ini, keluar 1. Apa artinya itu kan? Apakah ada bukunya? Saya belum pernah tahu itu bukunya ada 1. Umumnya angka 1 artinya apa? Ini belum ada itu. Kalau tarot oke lah, memang ada bukunya. Oh Jadi, iya, iya, ada ini. Paling gampang. Makanya nanti itu saya beri panduan untuk ditulis sendiri. Iya. Jadi ini yang paling mudah didapat. Ya, paling gampang. Ini kalau nggak beli ke online shop nggak temu yang ini. Oh iya. Ini harganya mungkin sekarang sudah 200-300-an. Ya, ada saya pernah di toko buku apa itu yang Gramet. Gramet. Itu ada bukunya karena ada tarot sekalian belajarnya juga ada itu pernah ada belum tahu. Nah ini Yang ini paling gampang aja yang remi ini kan gampang. Iya. Sebenarnya angkanya sama. Di sini pun angkanya juga 1 sampai 10. Mereka menggunakan rujukan namanya numerologi atau ilmu angka. Ya. Ilmu angka itu kan cuma 9. Sebenarnya 10 ya, termasuk dengan 0. Ya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, angka 1 menggambarkan apa, angka 2 menggambarkan apa, nanti ya betul sekali ya. Untuk 3 ya itu. Tapi balik lagi, ini hanya alat ya. Terus kemudian kedua, semakin sering kita gunakan semakin terampil kita ya. Sering dilatih ya. Iya. Mungkin saya bisa mencontohkan ketika pakai nomor apa pakai ini. Kalau yang untuk kartu ini penanda-penandanya saya mungkin kalau yang hati 3 contoh, percintaannya hanya 3 nilainya. Ini misalnya 1 orang maju ke saya, ketemunya si A ini kok 3 ya, cintanya mek 3 nilai dari kadarnya dari 10 sampai 100 cuma 3%, kayak 30% kayak gitu, bisa seperti itu. Bisa. Nah, terus kalau yang seperti ini keluarnya seperti ini akan ngomong ini. Misalkan ini tadi urusannya dengan Rati tadi ya, akan ngomong gitu kan. Jadi bisa dicontohkan seperti itu. Jadi monggo ditandai sendiri-sendiri dengan sesuai panjenengan yang bisa membaca, ya jenengan sendiri. Gitu kan, orang lain tidak bisa membaca. Kemudian Mbak Devi atau Mbak Siska yang membuat nilai lagi, membuat ciri-ciri tersendiri punyanya, ya suka-suka beliaunya, suka-suka panjenengan. Ketika ada orang yang maju, ya suka kita yang punya kok. Kita kan ada dasarnya Mbak, dasarnya kita punya pakem lah. Ini dasarnya. Non saya pakemnya sama. Ini 9 berarti dia kakek ngomong, ini 7 nilainya, misalkan dia percintaannya luar biasa deh kayak gitu, karena sudah 70% loh, gitu kan. Kalau wajib tadi menggambarkan apa, monggo wajib kalau kawah ini bisa digabungkan dengan suatu pekerjaan. Nah ini kayaknya kalau wajib pekerjaan kayaknya wah luar biasa ini, pasti diterima nah kayak gitu. Ya, Ayo maju. Ini satu contoh dari Bu Suri tadi menyampaikan ya, memang ketika kita membuat sendiri, punya sendiri, saya berani kasih jaminan. Beda sekolahan, kita ini meskipun non formal unggul, karena apa? Patokan punya kita sendiri. Kalau ini debatable artinya, ketika kita buka gambar ini dengan terjemahan kita, ada orang lain yang belajar kartu yang sama dari buku yang beda akan kasih arti yang beda.
Dan balik lagi bahwa ini karena berkaitan dengan orang lain ya, kalau diri sendiri nggak masalah ya, berkaitan dengan orang lain ya kita konsisten. Jadi kalau ya monggo nggak apa. Kan alat kan ya, Iya. kartu ini kan alat jembatan. Iya. Kalau misalnya si penanya tidak menyebutkan pertanyaannya, tapi si pembaca kan baca kartunya nih, pesan dari kartunya. Kalau misalnya itu boleh nggak sih ditebak-tebak sampai pas atau gimana? Soalnya kan kita nggak tahu pertanyaannya apa. Kita cuma baca di kartunya. Itu bagaimana? Oke, terima kasih. Nah, berdasarkan pengalaman saya, serius ataupun guyon ketika langsung sudah duduk berhadapan, kita sebagai praktisi siap. Nah, yang penting kita kasih panduan dulu. Kalau mau bertanya, silakan pertanyaannya disebut di dalam hati. Ya. Bahkan beberapa kali ya, istilahnya dites sama orang. Ya. Orang itu ternyata menanyakan tentang saya. Ya. Balik istilahnya kan begitu ya. Saya senyum aja. Tahu karena ketika saya pegang kartu, ini kok saya banget gitu. Terus cara menajamkan intuisi dia bisa tampil gimana? Nah, Dari banyak latihan kali. kalau ini makanya tadi kita pakai kartu dan kenapa kartunya harus tertutup dulu. Orang tidak boleh memilih kartu dalam keadaan terbuka. Keistimewaannya begini. Ada yang menyebutnya, beberapa praktisi ada yang menyebut alam bawah sadar. Nah, kalau saya menyebutnya itu karma. Karma, saya menyebutnya karma. Jadi baik atau buruk itu kembali kepada diri kita. Seperti yang saya contohkan ketika orang ngetes ya, begitu ngambil kartu, saya terasa loh kok saya banget. Tapi apa boleh aja kita baca. Dia nggak ngomong, begitu selesai ternyata dia ngomong tadi saya yang saya ambil kartu saya ingin enggak Anda, kok nggak apa-apa kok. Karena beberapa kali kejadian kartu keluarnya nggak ada yang jelek karena saya tidak pernah berpikiran jelek gitu loh. Nah, tapi yang andai di antara panjenengan ini memang memiliki kepekaan ketika bisa merasakan kehadiran sosok yang lain ketika kita lagi membuka kartu, sebaiknya diminta untuk tidak ikut. Nah, memang ada beberapa orang yang peka, tapi kalau kita ambil random aja lah kita. Kalau bahasa Jermannya dikebiah-uyah, kita samakan sebelum memulai. Saya biasanya melakukan upacara kecil, saya sampaikan di dalam hati kepada semua makhluk yang ada di sekitar saya, mohon tidak mendekat selama saya membuka kartu, itu dengan harapan jernih apa yang kita sampaikan benar. Karena ada yang mungkin makhluk tersebut dulunya pernah ikut orang, terus kemudian orang yang sudah meninggal, dia cari master baru, ya tapi saran saya tidak menggunakan kekuatan itu. Terus kemudian, oh ya tadi saya belum mengenalkan wayang saya ya. Wayang saya ini kan, wayang itu sebenarnya lebih kompleks lagi daripada kartu tarot itu. Wayang ini karakternya ratusan. Dari zaman Ramayana ke zaman Mahabharata sampai ke zaman Parikesit. Di zaman Mahabharata saja tokoh Kurawa itu jumlahnya 108. Pandawonya 5, belum raja ini raja itu, belum lagi anaknya, belum lagi putrinya, dan semua punya kisah. Kalau ingin mengembangkan dengan kartu yang unik ya tadi, Anda boleh ambil materi apa saja. Kalau ingin yang gampang ya pakai Rider Waite, lebih gampang lagi Rider Waite-nya kita kasih kode tertentu. Tapi harus konsisten. Apapun yang terjadi ketika kartu itu keluar ya itu bacaan. Perkara nanti orangnya yang minta ya, kok nggak kayak gitu? Bisa jadi orang yang minta dibaca pikirannya lagi nggak bagus. Makanya saran saya kalau ada dupa atau minyak wangi kita sajikan supaya membawa suasana lebih santai, lebih nyaman. Ini juga bisa menggambarkan
karakter-karakter yang tidak ada di sini. Psikopat itu di sini nggak ada, di sini ada. Ya. Transseksual, transgender ada, di saya ada, di sini nggak ada. Ya mungkin saran aja, mungkin teman-teman masih nggak apa ya, sedikit bingung, agak kurang paham di bagaimana cara membuat sendiri itu tadi. Karena kalau menurut aturannya yang di Reddit Tarot itu kan ada bukunya, sehingga kita ketika kayak pakem akhirnya kan, kayak pakem, sehingga teman-teman waduh kalau yang seperti ini kesulitan mengikuti karena sedemikian banyak. Mungkin saya bisa sarankan kita punya topeng Malangan. Topeng. Itu kan karakternya macam-macam, ini 64 lebih ya karakter. Nah itu aja dipakai yang Gunung Sari siapa ini siapa. Pakai itu lebih relevan karena itu pun juga satu cerita. Nah itu boleh, monggo. Ini kita di Malang punya sendiri kayak gitu loh. Monggo yang di sini saling membuat kemudian disepakati seperti ini, lah enak, lebih mudah. Gitu. Nah, terima kasih Bu Suri sarannya. Jadi ada satu cerita yang menarik, yaitu Panji yang tergambar di dalam topeng Malangan ya. Di topeng Malangan itu diceritakan Bu Suri ada 64 karakter. Nah, 64 karakter Panji Asmoro Bangun, Sekrataji, kemudian Rakil Kuning, ada Babang, ada Klono, ada Demang Mones, ada yang hidungnya Papa itu Potrojoyo, itu kan juga bisa dipakai dan ceritanya unik gitu. Nah, tapi memang untuk sesi ini memang tidak cukup banyak sekali ya, jadi nanti ada pertemuan-pertemuan lain yang nanti bisa kita pakai untuk mendiskusikan hal-hal yang lebih detail tentang ingin membuat karakter kartunya seperti apa. Tapi ya tadi sebagai pembuka, monggo ada yang mau ditanya? Saya mau tanya, kalau tarot ya kita jarak jauh tidak berhadapan gitu kan dia tidak mengambil kartu, gimana ya? Konsultasinya. Bisa. Nah, pertanyaan bagus ini. Dulu itu saya sering mendapat order dari tempat jauh. Karena saya kadang juga nggak yakin ketika tidak ada sentuhan, tapi saya menemukan cara sebelum ada video call ya, sebelum ada video call, suara harus nyambung terus. Jadi saya beri kode, saya akan menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan, saya akan berhenti di kartu ketika panjenengan bilang stop, gitu. Itu nyambung. Makanya saya bilang tadi, Ati, Lati, Pakarti, semua punya keterbatasan. Batasan yang paling pendek itu Pakarti, perbuatan itu hanya bisa berimbas ketika dilakukan di satu ruang, di dalam waktu yang bersamaan. Beda ruang nggak bisa, contohnya melempar sandal atau melempar batu kepada seseorang di luar ruangan nggak bisa. Yang kedua, ladi atau ucapan, dia ruangnya lebih luas. Dengan contoh, masih satu orang di luar ruang, satu orang di dalam ruang. Ketika berteriak, orang di luar masih mendengar. Nah, yang lebih kuat lagi, namanya hati. Nah, sekarang sekalian untuk ngetes ya, panjenengan nanti akan merasakan bagaimana kekuatan pikiran. Ini bukan hipno, saya hanya mencoba menggugah kemampuan panjenengan. Saya beri kesempatan sekitar 10 detik. Bayangkan satu tempat di mana panjenengan pernah makan makanan yang enak. Ampun, belum mingkem loh saya. Di dalam pikiran panjenengan tadi sudah tergambar, oh ada yang gambar lalu, ada yang gambar. Nah, itulah yang namanya kekuatan hati lah. Jadi kalau di Jawa kita menyebutnya hati, orang Anglo-Saxon menyebutnya mind karena mereka menggunakan pikiran. Ada lagi yang menyebutnya secara mental. Nah, ini jembatannya. Nah, sekarang kan enak. Saya dulu kalau namanya Haji Pamelingan, puasanya 40 hari. Haji Pamelingan itu ketika saya ingin ngontak orang yang saya kenal, saya cukup sedekap Saluku Tunggal Manutuk Bapak Nowo Soma Angen yang Cipto, kita baca mantra dalam waktu 20 menit paling cepat
nyambung. Itu pun kalau orang di sana orangnya lagi diem. Kalau orangnya ada beraktivitas paling dia cuma makan bisa. Puasanya 40 hari. Penerawangan itu 2 tahun. Penerawangan itu ketika saya bisa melihat sesuatu yang di tempat jauh. 2 tahun. 2 tahun itu belajar. Sekarang kalah sama Android. Pernah dul halo sudah ketemu. Sampai seperti itu. Makanya kalau ilmu atau pengetahuan atau keterampilan seperti ini nggak di-share, aduh nggak manfaat. Man ini kan kelebihannya ini nggak perlu kuota, nggak perlu listrik. Oh iya. Gitu. Ngaten nggih. Jadi nanti tidak hanya 1 kali ini, kalau panjenengan berkenan tidak harus kumpul banyak orang, komunikasi saja. Saya tidak alergi dengan WhatsApp, ya, tidak alergi dengan video call sepanjang pas saya tidak ada kegiatan. Monggo kita diskusikan oh saya ingin bikin kartu, oh saya kelihatan kartu seperti ini, atau kita bahas diskusi yang lain. Sehingga waktu yang ada yang nanti monggo kita pakai untuk peragaan praktek. Makatan. Nggih. Matur sembahun, kita akan masuk ke sesi berikut, yaitu sesi konsultasi. Di ruang sini aja gitu. Ini tinggal dipinggirkan, kita tambah 1 meja gitu ya. Atau di depan. Di depan. Oh, di sini ini enggak apa-apa. Mas aku ini ada pengalaman dulu itu saya pakai ini teman-teman SMA. Ketika saya sudah ketemu sekarang ya, ketemu hari ini reuni, ternyata saya terkenal dengan dukun gara-gara ini. Padahal ini cuma mainan. Dan tadi saya bilang ini pas semuanya, sehingga saya ini ada dukun gitu. Sampai hari ini saya terkenalnya dukun gara-gara ini. Padahal dulu itu cuma ayo kita main reuni gitu kan. Kita ada ramal-ramalan. Hanya mencoba sebenarnya, tapi itu ternyata bener semua gitu loh. Itu mungkin pengalaman saya bisa diambil oleh teman-teman untuk memakai yang sederhana latihan gitu. Terima kasih. Jadi kok sing iya. Halo, nama saya Alia. Saya punya usaha tarot namanya Pandora Rasa, dan saya sendiri udah belajar tarot dari awal 2021 ya. Dan sebenarnya saya juga sudah tumbuh dengan astrologi itu dari kecil banget, dan saya sudah tertarik dengan ini udah lama. Takut banget. Ya, Oke. Saya senang dengan tarot karena saya lebih mengulik ke sisi psikologisnya. Jadi dari tarot dan astrologi itu sendiri itu ada aspek-aspek dan simbol di kartu dan zodiaknya itu yang mencerminkan alam bawah sadar dan kepribadian manusia. Dan kalau di kegiatan Rumah Budaya Ratna ini sendiri, saya kan tadi ngobrol-ngobrol ya dengan Bapak yang siapa namanya? Yang mana? Bapak yang ngisi. Pak Bajo. Pak Bajo. Mbah Jo. Oh iya, saya tadi dapat info tentang workshop tarot ini, workshop tarotnya Mbah Jo itu dari teman saya, dan saya senang banget di sini karena tadi Mbah Jo juga cerita tentang tarot itu lebih ke kegiatan fortune telling yang memang pada akhirnya itu balik ke diri kita sendiri. Jadi simbol-simbol yang ada di tarot itu, di kartu itu memang mengarahkan kita untuk mengambil keputusan sendiri, lebih bijak dalam mengartikan dan mengambil setiap decision yang kita akan ambil. Dan juga kan tarot itu media untuk curhat ya, curhat dan bisa lebih jernih karena kita udah ngeluarin unek-unek kita nih ke orang yang membacakan tarot ini. Overall, I really love, saya senang banget dengan workshop tarot ini, dan semoga Rumah Budaya Ratna serta Mbah Jo bisa lebih sukses. Terima kasih sudah mengadakan seminar ini. Baik, Mbak Dea, kalau boleh tanya, kalau dari sisi kartunya sendiri, kartu yang saya lihat yang digunakan oleh Mbak Lia, Mbak Jo kan berbeda. Mbak Jo memakai kartu dengan wayang.
Ya. Dari Mbak Alia sendiri, kartu-kartunya itu simbol-simbolnya kan seperti kartu tarot Pada umumnya. Ya. Itu kalau menurut Mbak Alia gimana? Untuk kartu-kartu yang berbeda itu, apakah pembacaannya sama atau gimana? Baik, sebenarnya kan kalau untuk tarot atau kartu seni ramalan ya, tarot itu kan sebenarnya kan seni ramalan, divination. Divination ini simbol-simbol yang kita taruh ke dalam kartu, ke dalam koin tadi yang diperagakan sama Mbah Jo, itu kan sumbernya balik ke alam bawah sadar kita ya. We create, kita yang bikin simbol-simbol itu, dan kita yang menjadikan itu nyata, dan itu kredibel karena memang source-nya itu dari kita sendiri. Apakah sama dengan sugesti? Menurut saya tidak sih. Beda dengan sugesti ya? Sugesti itu sebenarnya ada kaitannya, karena pada akhirnya apa yang kita percayai itu kemungkinan besar menjadi kenyataan. Tapi kenapa sih tarot atau seni ramalan itu bisa membacakan relate? Karena di sini ada yang namanya energi. Energi itulah yang ditangkap mungkin dari gaya tubuh, bahasa tubuh orang itu, dan apa yang reader itu tangkap itu kan juga ditelaah ya. Dan kita membaca simbol itu juga menyesuaikan dengan yang mereka tanyakan. Jadi itu menurut saya bukan sugesti sih. Sugesti ya. Oke. Kalau dari pengalaman Mbak Alia sendiri selama 3 tahun ya, praktek ya, dalam kutip praktek itu, apakah ada orang-orang yang dibacakan ramalannya gitu ya, itu mungkin menghubungi lagi, Mbak ternyata cocok, Mbak ternyata tidak cocok, apakah ada yang seperti itu? Ada yang cocok dan ada yang tidak cocok, karena balik lagi kalau metode saya mungkin sedikit berbeda dengan Mbah Jo ya, karena saya lebih fokus pada sisi psikologis dari simbol tarot itu sendiri. Makanya kalau dari saya di Pandora Rasa itu saya tekankan lebih ke curhat. Jadi tolong ceritakan dulu kalian lagi pusing soal apa ini. Jadi ntar kartu yang muncul itulah yang menggambarkan situasi emosional dan keputusan apa yang sebaiknya kalian ambil. Nah, kartu itu kan diambil secara acak, ya, random ya. Nah, kemudian korelasinya gimana dengan apa yang dibacakan? Dan tanda kutip fate-nya dia atau apa, nasib yang akan datang seperti itu korelasinya gimana? Padahal kan kartunya diambil secara acak dan simbol yang keluar pun akhirnya acak juga. Oke, itu balik lagi ke energi. Apa yang kita percayai itu ditangkap sama alat yang kartu itu. Kan tadi kan Bajo juga bilang alat ya, vibrasi ya. Dan tadi pertanyaannya apa? Jika apa secara random, nah berarti kan nasib kita juga ditentukan secara random gitu. Kalau orang, bagi beberapa orang yang punya pikiran kayak saya misalnya, kalau saya karena diambilnya random, nah berarti nasibnya random dong ini apa? Karena yang keluar kita nggak tahu, setelah dibalik ternyata kartunya ini, ya dibacakan ternyata ini. Padahal kalau misalnya diambil kartu yang lain kan akan berbeda. Nah, case-nya seperti itu. Sebenarnya kalau dari saya, dan saya yakin tarot reader yang lain juga sependapat ya, karena kartu itu bukan fungsinya untuk menentukan takdir. Jadi membacakan apa yang dipusingin sama kliennya, terus kita carikan jawabannya berdasarkan kartu yang muncul. Kenapa kartu itu muncul relate ya, simbolnya dengan pembacaannya, dengan apa yang ditanyakan, yaitu tadi apakah energi. Boleh saya sebut ini sebagai problem solving? Bisa ya. Tapi tetap kalau untuk mental health sebaiknya konsul ke psikolog profesional. Ini hanya sebagai pengantar untuk open gitu ya. Yes. Baik. Jumpa kembali dengan saya, Pak Karjo. Di kesempatan kali ini saya berbagi tentang materi kartu tarot, yaitu sebuah tradisi atau kebiasaan di banyak suku bangsa termasuk kita di Indonesia. Namun khusus untuk kali ini di tempat ini, di Rumah Budaya Mbak Ratna ini, saya memberikan materi dan pembekalan agar kegiatan seperti ini masih bisa dilakukan dengan tujuan untuk keakraban, dan yang tidak kalah pentingnya adalah melepaskan diri dari kebodohan akibat pembohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku sebagai praktisi.
Di sini saya memberikan teknik dan memberikan sharing tentang bagaimana memanfaatkan kemampuan kita berpikir dengan menggunakan media yang antaranya adalah kartu. Memang kartu bukan produk asli Nusantara, namun kita bisa menerima alat-alat tersebut sebagai media untuk berkomunikasi, media untuk belajar, dan juga untuk mind mapping atau memetakan pola pikir kita agar kita bisa mengambil keputusan yang tepat dan bisa melakukan tindakan yang tepat, bahkan bisa berpikir dengan cara yang baik dan benar. Demikian. Yang pakai cukup unik karena untuk kartu-kartu yang sering kita ketahui pada umumnya simbol-simbolnya mungkin sedikit berbeda, yaitu dengan pakai wayang gitu. Itu gimana prosesnya? Kok bisa jadi saya ambil karakter wayang sebagai gambar kartu saya karena sebagai orang yang lahir di Jawa, orang tidak asing dengan cerita-cerita tentang pewayangan. Jadi dari karakter mulai dewa-dewanya, kemudian karakter manusianya yang banyak menginspirasi lewat cerita-ceritanya. Karena di dalam cerita wayang, sebagus-bagusnya tokoh, dia masih punya kelemahan. Bahkan selemah-lemahnya tokoh, dia punya keistimewaan. Demikian juga karakter dewa yang tergambar ada Batara Guru, ada Sambu, ada Narodo, yang mereka itu dewa pun masih kalah oleh manusia. Demikian juga banyak urusan manusia yang dia ketika butuh minta bantuan kepada dewa. Ini menggambarkan sebenarnya adalah bagaimana kita mengambil suri teladan dari contoh-contoh cerita yang ada di dalam pertunjukan wayang. Kalau secara teknis, apakah jumlah kartu yang biasa dengan kartunya Mbah Jo itu ada perbedaan? Oh, iya. Jumlah kartunya memang sangat berbeda. Kebetulan kartu yang saya punya itu banyak yang hilang karena sudah sering kemana-mana dan diambil orang dan sebagainya. Tapi kartu-kartu tadi sebenarnya saya berpedoman kepada angka. Jadi dari angka 1 sampai 9 untuk menggambarkan kejadian. Nah, kejadian itu ada yang dalam bentuk non fisik seperti yang saya cerita angen-angen, nah, atau yang saya tadi sebut sebagai lati tadi, sesuatu yang masih dalam bentuk mental. Kemudian ada lati atau sesuatu yang sudah berbentuk ucapan. Ada pakarti, sesuatu yang sudah dilakukan secara fisik. Dan ada konsekuensi, akibat.